Halo Ibu dan Bapak Guru, tahukah Anda tentang kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi dasar dari perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan? Apakah yang dimaksud dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas bersama melalui video berikut ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Pemerintah pusat telah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Apa sajakah kerangka dasar kurikulum tersebut? Terdapat 3 hal, yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, dan 3. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiga bagian kerangka kurikulum di atas adalah kerangka dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiganya mempunyai posisi yang setara. Artinya, ketiga bagian tersebut merupakan patokan dasar atau hal yang perlu ada dan diperhatikan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai setiap bagian kerangka dasar kurikulum tersebut, mari kita bahas satu persatu. Bagian kerangka kurikulum yang pertama adalah struktur kurikulum. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait hal tersebut. Apakah Ibu dan Bapak Guru masih ingat dengan komponen struktur kurikulum PAUD? Ya, benar. Struktur kurikulum di PAUD terdiri atas 2 komponen. Pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan yang dirancang dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan didukung oleh sumber belajar yang terdapat di lingkungan satuan. Pembelajaran intrakurikuler ditujukan untuk mencapai kemampuan yang sudah dinarasikan dalam capaian pembelajaran. Kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini, dimensi, elemen, dan subelemen menjadi tujuannya. Kegiatan yang ingin dilakukan dapat dirancang dalam konteks melakukan perayaan terhadap tradisi lokal, hari besar nasional, hingga internasional. Bagian kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Pada konteks PAUD, hanya terdapat satu fase yang perlu dicapai di akhir masa PAUD, yaitu fase fondasi. Fase fondasi memiliki arti bahwa PAUD berperan sebagai fondasi dari kesiapan anak menerima pembelajaran di jenjang berikutnya, agar terjadi pembelajaran yang berkelanjutan. Fase fondasi juga diartikan sebagai fondasi dari penanaman nilai-nilai baik yang dimiliki dan tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, capaian pembelajaran PAUD meliputi kompetensi dan perilaku. Dalam hal ini, capaian pembelajaran memberikan kerangka pembelajaran yang memandu pendidik di satuan PAUD dalam memberikan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Stimulasi yang dilakukan bertujuan agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal secara keseluruhan dan siap menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Bagian selanjutnya dalam kurikulum adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketika membahas pembelajaran dan asesmen, maka terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami. Mari kita bahas mengenai prinsip pembelajaran terlebih dahulu. Pada pembelajaran yang dilakukan, perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Rancangan pembelajaran ini harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, juga mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Dengan begini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memiliki sikap yang positif terhadap belajar. Karena PAUD adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan. Ketiga, proses pembelajaran perlu untuk mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Keempat, pembelajaran perlu dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan terakhir, pembelajaran yang dilakukan perlu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan agar peserta didik nantinya dapat secara mandiri mengembangkan diri dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah prinsip asesmen. Dalam melaksanakan asesmen, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, asesmen merupakan bagian yang terpadu dari proses pembelajaran.
fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi dari asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya. Ketiga, asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, sahih, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya dalam menyusun program pembelajaran. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, yang artinya memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan ke depannya. Terakhir, hasil asesmen dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal lain yang menjadi catatan untuk hasil asesmen PAUD adalah mengenai rapor. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah rapor peserta didik PAUD. Rapor peserta didik PAUD berisikan tentang perkembangan murid yang diobservasi oleh pendidik, baik secara fisik, psikologis, kognitif, hingga sosio-emosional. Perkembangan tersebut ditulis secara naratif dan disertai dengan penjelasan terkait setiap elemen capaian pembelajaran. Selain itu, perlu dicantumkan juga laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada rapor peserta didik. Selesai sudah pembahasan mengenai kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Ketiga bagian kerangka kurikulum tersebut nantinya menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tentunya, kurikulum operasional yang dibuat akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Semoga Ibu dan Bapak Guru sudah lebih memahami mengenai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.